tadi yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk dalam masalah ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu dalam masalah bermuamalah, yaitu hubungan kita sesama manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini Al-Quran juga memberi tuntunan. Misalnya dalam soal hutang piutang, itu Allah juga memberi tuntunan supaya mencatat biar tidak lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah dalam bentuk hutang piutang dalam waktu yang telah ditentukan, maka faktubu, catatlah. Nah, ini memberikan suatu petunjuk bagi umat manusia, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka biar nggak lupa dicatat kapan jatuh temponya, bulan apa, tanggal berapa. Berikutnya yang keempat, akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Al-Quran itu juga memberikan petunjuk bagaimana kita berperilaku, kita sopan santun, kita berperangai dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, bisa akhlak itu kepada Allah, kepada manusia, kepada kedua orang tua, kepada teman, dan kepada lingkungan, bahkan kepada hewan. Itu juga pembahasan akhlak. Berikutnya, fungsi Al-Quran yang kelima yaitu sejarah atau cerita-cerita zaman dulu yang itu bisa menjadikan pelajaran, menjadi ibrah bagi kita semuanya. Apabila kita mau memperhatikan bagaimana cerita Nabi Nuh dan umatnya, kaumnya yang akhirnya ditenggelamkan karena tidak patuh terhadap tuntunan Al-Quran. Bagaimana kisah Qarun karena tamak terhadap harta. Bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi, para pemuda yang teguh imannya, yang rela meninggalkan keluarga demi menjaga keimanan 7 orang pemuda tersebut daripada ngikut pada penguasa saat itu. Dan yang terakhir, Al-Quran juga memberi petunjuk kepada umat manusia terkait dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan maupun sains. Dalam surat Al-Alaq, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini dari sini bisa diambil suatu pelajaran bahwa kita disuruh membaca, kita disuruh mempelajari, kita disuruh menganalisa, kita disuruh meneliti apa baik yang ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah, baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Ini sebetulnya Al-Quran juga Allah itu sudah memerintahkan, bacalah. Tapi kadangkala kita itu
karena zaman sekarang godaannya lebih besar sehingga kita males untuk membaca. Kita hanya rajin membaca WA, rajin membaca internet. Padahal anak, kalau kita itu mau mengkaji, mau membaca apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Kalau tadi kita sudah membaca satu ayat, di situ sudah dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya terdapat diturunkannya Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada berapa surat anak-anak? 114 surat. Nah, ini kalau kita kaji, wah, luar biasa. Manfaat barokah yang akan kita peroleh. Jadi dengan membaca kita tahu informasi di belahan bumi. Dengan membaca kita akan mengetahui banyak informasi yang ada di dalam buku. Bahkan dengan baca buku kita tahu informasi seluruh alam semesta ini. Itu fungsi Al-Quran.